3. Nah, baiklah, di sini kita belajar bahasa Indonesia yang berjudul dongeng. Nah, sebelum masuk materi dongeng, saya akan menjelaskan apa sih itu dongeng. Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak nyata dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Dongeng biasanya dipercayai oleh masyarakat zaman dahulu. Dongeng merupakan bentuk sastra lama. Adapun beberapa contoh dongeng ialah cerita cerdik si kancil, bawang putih bawang merah, maling kundang, danau Toba, dan lain-lain. Baiklah, di sini saya akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Maling Kundang. Kisah Maling Kundang. Kisah ini terjadi di pesisir pantai di Sumatera Barat. Kisahkan terdapat seorang janda dan anaknya yang bernama Maling Kundang. Derobaya sudah tua. Ia hanya mampu bekerja sebagai penjual dagangan untuk mencukupi kebutuhan dirinya dan anak tunggalnya. Suatu hari, Maling Kundang jatuh sakit keras hingga nyawanya hampir melayang. Namun akhirnya ia dapat diselamatkan berkat usaha kerja keras ibunya. Setelah sembuh dari sakitnya, ia semakin disayang. Mereka adalah ibu dan anak yang saling mencintai satu sama lain. Beberapa bulan kemudian Maling Kundang sudah dewasa. Malin pun meminta izin kepada ibunya untuk pergi merantau ke luar kota. Kemudian Maling Kundang meminta izin kepada ibunya untuk pergi ke luar kota. Maling Kundang pun berkata, "Bu, izinkan aku pergi keluar kota, Bu." Dan ibunya pun berkata sambil bersedih, "Ibu takut sesuatu yang terjadi denganmu, Nak. Menetap saja di sini dan temani ibu di sini." Kerja kerasnya membuahkan hasil. Dia pun menjadi kaya, punya kapal besar dengan 100 awak kapal. Aku kaya, aku kaya. Suatu hari, Maling Kundang mengajak istrinya berlayar dengan kapal mewahnya. Mereka berlabuh di pelabuhan desa kampung halaman Maling Kundang. Berita tentang suksesnya Maling Kundang pun terdengar sampai ke telinga ibunya. Apakah itu kapal si Malin, anakku? Anakku. Dengan hati riang, ibu yang sudah renta itu terseok-seok berjalan ke pelabuhan. Ibunya langsung berlari sekuat mungkin menuju ke si Maling Kundang dan berkata, "Maling Kundang, anakku, kau benar-benar anakku kan?" Menangis isak sambil karena bergembira. "Mengapa begitu kau tidak memberi kabar, anakku? Aku sangat merinduimu." Namun kemudian Maling Kundang tidak mengakui bahwasannya itu ibu kandungnya. Karena dia malu dengan ibunya yang sompang-camping itu. Dan istri Maling Kundang pun berkata, "Wahai suamiku, apakah itu ibu kandungmu?" Dan Maling Kundang pun berbohong kepada istrinya. Maling Kundang bertanya, "Bukan, itu bukan ibuku. Ibuku sudah meninggal sejak aku dari kecil. Mungkin itu pengemis yang sering meminta uang di pinggiran jalan." Spontan ibunya terkejut. Maling Kundang tidak mengakui bahwasannya ini ibu kandungnya. Dan ibunya pun sakit hati. Ibunya pun berkata, "Wahai Maling Kundang, ini aku ibumu yang merawatmu dari kecil sejak besar sekarang. Kamu lihatlah, ada luka di tanganmu itu." Dan Maling Kundang pun tidak mendengarkan ibunya sama sekali. Dan ibunya sakit hati dan meminta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Ya Tuhan, kalau memang dia bukan anakku, aku akan memaafkan perbuatan dia. Tapi kalau memang dia benar anakku yang bernama Maling Kundang, aku pun memohon keadilan-Mu ya Tuhan." Ketika petir menggelegar yang tadinya cerah dan tiba-tiba hujan turun terambat-lembat. Tiba-tiba datanglah badai besar menghantam kapal laut Maling Kundang.
Dan maling kundang pun tiba-tiba terjatuh. Perlahan-lahan badan dan tubuh seluruh badannya menjadi batu. Nasib maling kundang sudah menjadi batu dan dia menyesali perbuatan. Dari legenda maling kundang kita bisa mengambil intisari, yaitu sayangi kedua orang tua saat susah dan maupun senang, dan jangan lupa jasa kedua orang tua yang sangat kita cintai, yang orang tua kita telah mendidik kita dari kecil hingga dewasa sekarang. Nah, sampai di sini saja dongeng saya. Apabila saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.